prajurit. Oh, ini untuk prajuritnya. Terus untuk permaisuri sama ini? Kalau permaisurinya dia biasanya kalau dayang-dayang di kolam Padmawangi. Oh, di yang daerahnya di kolam Padmawangi. Ini laga kembar untuk prajuritnya. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Tris ya, salah satu pengelola objek taman wisata yang ada di sini guys. Jadi menurut informasi dari Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Lian. Dan pagi-pagi baru bangun tidur kita langsung menuju ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Lombok Barat, yaitu Narmada. Narmada ini biasanya disebut dengan kota air karena setiap hari di lokasi ini selalu turun hujan, guys. Namun saya akan berbagi sedikit informasi dulu tentang Taman Narmada ini. Dahulu tempat ini dulunya berfungsi sebagai tempat peristirahatan para raja dan juga sebagai tempat pemujaan, di mana Taman Narmada ini dibangun oleh anak Agung Gede Ngurah Karangasem dari Kerajaan Karangasem, Bali pada saat ia berada di Lombok. Di dalam kompleks Taman Narmada ini terdapat ada dua kelompok bangunan, yaitu yang pertama kelompok bangunan yang bersifat sakral berada di sebelah timur dan merupakan kelompok bangunan pura kehalasan dan kelebut, tempat di mana tersimpannya mata air yaitu air awet muda yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang kedua yaitu kelompok bangunan yang bersifatnya privasi berada di bagian barat, yaitu Balai Mukedas, Balai Agung, Balai Terang, Balai Loji, dan Balai Tajuk. Oke, baik, ini adalah salah satu bangunan yang dibangun oleh anak Agung Gede Ngurah Karangasem pada zaman dahulu kala, yang disebut dengan Balai Terang, di mana bangunan Balai Terang ini berbentuk sebuah rumah panggung yang terdiri dari ruangan bawah yang berfungsi sebagai gudang. Bagian atasnya terbagi atas 3 bagian, yaitu 2 kamar pada ujungnya, utara dan selatan, yang berfungsi sebagai tempat tidur raja, dan ruang tengahnya terbuka berfungsi sebagai tempat raja melihat pemandangan ke arah timur, ke arah Purwomeru. Mari kita masuk ke dalam dan kita lihat seperti apa kondisinya pada saat ini. Oke, dan ini adalah salah satu ruangan tempat tidur yang digunakan oleh istri raja. Kita tidak bisa masuk ke dalam karena masih terkunci ya guys. Ini ada 2 kamar, yang ini untuk istri raja, dan yang di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah tempat peristirahatan Raja Anak Agung Gede Ngurah Karangasem guys. Oke guys, baik, kita akan berkeliling lagi kita akan turun ke bawah, kita akan lihat seperti apa situasi dan keadaan yang ada di lokasi ini guys. Dan tempat ini digunakan untuk menyambut para tamu yang datang. Jika ada tamu yang datang dari luar pulau kerajaan lain, mereka akan disambut di tempat ini dengan berbagai macam tarian-tarian tradisional, tarian-tarian khas. Ada berapa tangga ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tangga guys.
Ini tangga pertama, jumlahnya ada 15 guys. Kita bisa keliling, kita akan melihat, kita akan tunjukin, kita akan melihat keindahan objek wisata Taman Narmada yang terkenal dengan kota airnya guys. Baik, Anda bisa saksikan guys, di depan saya ini salah satu kolam yang dulunya dibangun oleh anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Kolamnya cukup lumayan besar yang disebut dengan kolam, kalau kolam telaga, Agang Telaga artinya kolam ya, jadi kolam agung. Oke, dan di sampingnya itu adalah kolam renang yang baru dibangun oleh pemerintah setempat. Oke, kita akan turun ke bawah lagi ya, kita hitung ada berapa tangga lagi guys. Oke, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 5, 46, 47. Waduh, lumayan banyak guys. 47 tangga guys, kita lihat dari bawah. Ini 47 tangga guys. Oke, ada tangga lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28 tangga lagi guys. Ini balai petirtaan guys. Balai artinya rumah. Di dalam ruangan ini, di dalam rumah, di dalam balai petirtaan ini guys, ada terdapat sebuah mata air yang merupakan pertemuan dari 3 sumber mata air, yakni Suranadi, Lingsar, dan Narmada sendiri. Dan bagi umat Hindu, air ini dipandang sebagai air suci dan dapat berkhasiat untuk pengobatan, dan sekarang dikenal sebagai air awet muda. Bisa untuk membuat kita lebih awet muda guys. Kita naik tangga lagi guys. Oke, kita naik tangga lagi. Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tangga guys untuk naik ke Pura Merunya guys. Oke, kita lihat ada tangga lagi guys. Dari bawah sini saya akan hitung ke Pura Meru ada berapa tangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Tinggi guys. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 anak tangga yang sudah saya naiki guys. Namanya Kramapura Meru Narmada. Untuk masuk ke dalam ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Dimana yang pertama, kita jika ingin masuk ke dalam pura, kita harus berpakaian adat atau dengan menggunakan selendang. Dan yang kedua, kita harus menjaga kebersihan lingkungan pura, dan bagi wanita yang datang bulan dilarang untuk masuk ke dalam pura. Dan bagi yang mengalami duka atau lagi sedang berkabung atau sedang berduka cita dilarang masuk ke dalam pura. Dan satu hal lagi yang terpenting ialah dilarang berbuat sesuatu yang dapat mencemari atau mengotori kesucian pura guys. Pura Kelasa ini adalah salah satu pura jagat tertua di Lombok. Pura Kelas sebagai replika. Nah, inilah dia salah satu replika dari Gunung Rinjani. Saya tidak menggunakan selendang nih guys. Apa saya bisa masuk? Kita ambil dari luar saja ya guys. Oke, kita akan naik 1, 2, 3, 4, 5,
Oke, kita cuma bisa ngambil dari luar ya guys, kita tidak bisa masuk ke dalam. Oke, ini adalah ini pura kelas guys, kita nggak bisa masuk ke dalam karena ini renang guys. Oke, ini adalah salah satu miniatur yang dibangun oleh Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Baik, kita akan turun. Di bawah itu ada kolam renang ya guys. Jika kalian ingin datang ke sini, kalian bisa berenang dengan membeli tiket hanya Rp5.000 untuk masuk ke dalam dan kalian bisa berenang ya guys. Jadi jarak tempuh dari Mataram ke lokasi ini cuma 15 menit kurang guys, dengan menggunakan sepeda motor atau menggunakan kendaraan roda 4 guys. Oke guys. Tadi saya sudah jelaskan beberapa salah satu bangunan yang dibangun oleh Anak Agung Gede Ngurah Karangasem, yaitu Balai Terang, Balai Agung, Balai Penteritaan, dan tadi kita sudah ke salah satu pura kelase yang ada di sini. Itu dibangun oleh Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Pagi Pak. Ini Telaga Kembar Pak ya namanya ya Pak ya? Iya. Telaga Kembar. Sekarang digunakan untuk, masih difungsikan ini Pak Telaga Kembar ini? Kadang-kadang kalau ada acara biasanya di sini, ada acara resepsi atau apa. Oh, acara resepsinya di sini. Terus ini kolamnya tidak difungsikan? Belum. Cuma untuk ini aja, untuk ikan-ikan saja seperti itu ya. Dan gimana ceritanya ini Telaga Kembar bisa disebut Telaga Kembar ini? Telaga Kembar ini kan apa namanya? Bisa dibilang karena bentuknya sama, ukurannya sama. Ya. Nah, di sini kan kami dibilang Telaga Kembar gitu. Oh, gitu. Terus Kalau, ini pada katanya zaman dulu yang digunakan untuk ini ya, untuk mandi ini. prajurit. Oh, ini untuk prajuritnya. Terus untuk permaisuri sama ini? Kalau permaisurinya dia biasanya kalau dayang-dayang di kolam Padmawangi. Oh, di yang daerahnya di kolam Padmawangi. Nah, Ini Telaga Kembar untuk prajuritnya. Iya. Oh gitu. Kalau Padmawangi dia untuk dayang-dayang sama permaisuri. Oh gitu. Yang Padmawanginya yang mana? Yang di bawah. Oh yang ada Yang air itu, mancur. yang ada itu kolam Padmawangi. Kolam Padmawangi. Bapak di sini tinggal? Saya dari Lembuak. Oh, Lembak sini. Iya. Dengan Bapak siapa? Kris. Pak Kris. Oke, saya Lian. Oh, Pak Lian saya. Baik Pak Kris, terima kasih informasinya. Sampai ketemu ya. Oke. Muslim? Insyaallah. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Tris ya, salah satu pengelola objek taman wisata yang ada di sini guys. Jadi menurut informasi dari Pak Tris tadi, kolam renang kembar ini ya, Telaga Kembar, dibilang Telaga Kembar ini biasanya digunakan pada zaman dahulu digunakan berenang untuk ini untuk mandi oleh para prajurit-prajurit pada zaman Kerajaan Anak Agung Gede Ngurah Karangasem. Dan tadi kita juga sempat ke kolam Padmawangi ya. Nah, kolam Padmawangi itu biasanya dulu digunakan untuk ini untuk para permaisuri dan para dayang-dayang kalau ingin membersihkan tubuhnya guys. Nah, seperti itu informasi yang bisa Bang Lian berikan. Mudah-mudahan bisa membantu dan bisa menambah pengetahuan kita ya, bisa menambah wawasan kita. Tadi saya belum sempat tadi ya kasih tahu ya, saya lupa nama kolamnya. Oke ya, baik. Oke. Nah itu yang di bawah itu ya, yang di bawah sana ya, itu adalah kolam Padmawangi, di mana kolam tersebut dulunya digunakan oleh permaisuri dan para dayang-dayang jika mereka ingin membersihkan tubuh mereka, jika mereka ingin berenang ataupun berendam, mereka menggunakan kolam tersebut. Persis dia berada di bawah
Kolam itu persis berada di bawahnya Balai Agung ya, di bawahnya Balai Agung. Oke, baik. Mungkin cukup sekian informasi dari Bang Lian. Kita bisa bertemu lagi di video-video selanjutnya, informasi mengenai salah objek wisata yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, guys. Baik, demikian. Semoga kita selalu tetap dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa like dan subscribe channelnya Bang Lian. Salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.